Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita berjumpa lewat channel ini ya, pada mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan kita kali ini, kita sudah masuk bab baru ya. Jadi sistem perkembangbiakan manusia yang sudah kita pelajari minggu lalu sudah selesai, dan sekarang kita masuk pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Pada kelas 7 dahulu ya, kalian sudah belajar tentang klasifikasi tumbuhan ya. Jadi ada tumbuhan itu ada tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Tumbuhan tersebut kita lihat, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, tumbuhan kita banyak sekali jenis dan macamnya. Maka kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok besar ya. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan berbiji ya. Kemudian ada tumbuhan lumut, dan yang ketiga adalah tumbuhan paku ya. Nah, tentu cara reproduksinya atau berkembangbiakan dari masing-masing tumbuhan ini berbeda caranya ya. Maka kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dengan tumbuhan berbiji. Iya. Tumbuhan berbiji dapat melakukan perkembangbiakan atau memperbanyak jenisnya dengan 2 cara ya. Ada yang dengan cara kawin dan ada pula dengan cara tidak kawin. Nah, secara berkembangbiak secara kawin itu disebut dengan generatif, sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin itu disebut dengan vegetatif. Apa sih maksudnya perkembangbiakan kawin dengan tidak kawin? Ya. Perkembangbiakan secara tidak kawin itu artinya tidak ada proses pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Jadi tidak perlu adanya pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif tentu membutuhkan 2 sel kelamin ya, atau ada terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Kalian tahu sendiri bahwa pada tumbuhan itu ada beberapa organ ya. Masih ingat pelajaran kelas 8 dahulu? Tumbuhan terdiri dari beberapa organ. Di antaranya adalah ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, untuk perkembangbiakan generatif, apa organ yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya? Masih ada yang ingat? Ya, betul, bunga ya. Jadi bunga adalah alat perkembangbiakan daripada tumbuhan secara kawin. Karena di sana nanti pembahasan dibahas dulu waktu kelas 8. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan adalah apa? Benang sari, sedangkan sel kelamin betina adalah kepala putik ya. Jadi masing-masing bunga nanti ada yang lengkap, memiliki 2 sel kelamin sekaligus, memiliki benang sari sebagai sel kelamin jantan, juga memiliki kepala putik sebagai sel kelamin betina. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki 1 sel kelamin saja, dia hanya punya putik saja. Ada juga bunga yang hanya memiliki sel kelamin jantan, yaitu dia hanya memiliki benang sari ya. Itu namanya bunga tidak lengkap. Sedangkan yang memiliki keduanya namanya bunga lengkap ya. Jadi tumbuhan bisa berkembang secara kawin melalui atau dengan menggunakan bunga ya. Sedangkan untuk tidak kawin, perkembangbiakan tidak kawin atau vegetatif, tumbuhan nanti akan berkembang biak melalui
akar, batang, dan daun ya. Nah, untuk perkembangbiakan tidak kawin atau vegetatif ini bisa dilakukan secara alami, bisa juga dilakukan buatan atau dengan bantuan manusia dan bantuan manusia ya. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, ini secara alami. Jadi tumbuhan bisa berkembang biak secara alami dengan menggunakan akar, batang, dan daun. Contohnya secara rizoma. Rizoma ini biasa terjadi, kalian tahu rizoma kan? Rizoma ini adalah tumbuhan rimpang ya. Ya, contohnya seperti jahe, kunyit, apalagi jahe, kunyit, lengkuas ya. Jadi dia berkembang biak menggunakan batang. Jadi hampir semua orang menganggap bahwa kunyit kemudian jahe itu adalah akar. Padahal sebenarnya itu adalah batang ya, batang yang berada di dalam tanah. Mengapa disebut batang? Bukan akar. Padahal kalau di dalam tanah itu biasanya kita sebut akar. Tapi ternyata ini batang. Kenapa disebut batang? Nah, ternyata kalau kita perhatikan ciri-ciri batang itu, yang pertama dia memiliki ruas atau buku ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan kunyit dan lengkuas, kemudian jahe, nah kalian lihat itu ciri-cirinya dia memiliki ruas sehingga dia disebut dengan batang ya. Nah, jadi dia memperbanyak atau berkembang biak menggunakan batang. Jadi dari satu biji kunyit ini nanti bisa tumbuh menjadi banyak ya dalam satu rumpun. Kemudian stolon. Nah, stolon ini contohnya adalah apa ini? Stroberi ya. Jadi stolon ini dia berkembang biak juga menggunakan batang ya. Nah, jadi ini batang nanti akan tumbuh akar pada batang ini. Sehingga ini tinggal pernah kalian mencoba mengkembangbiakkan stroberi? Jadi ini batangnya nanti akan tumbuh akar sehingga tinggal dirundukkan ya, dirundukkan ke tanah. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah batang yang terdiri dari beberapa susun ya, sehingga disebut dengan umbi lapis. Kemudian umbi batang ya. Contohnya kentang ya. Kentang berbeda dengan ketela ya, berbeda dengan ketela ya. Ketela itu adalah akar, sedangkan kentang ini merupakan batang. Kenapa kemudian ketela disebut dengan batang padahal sama-sama dengan ketela disebut sebagai akar sedangkan kentang sebagai batang, padahal sama-sama di dalam tanah. Nah, sama seperti rizoma tadi ya. Ternyata kentang kalau diperhatikan dia memiliki buku dan di buku-buku inilah tumbuh tunas sehingga dia dikategorikan sebagai batang ya. Jadi contoh dari umbi batang adalah kentang. Kemudian yang ketiga tunas. Nah, ini biasa terjadi pada pisang ya. Apalagi yang lain, ada pisang, kemudian bambu ya. Nah, jadi ini dari satu ponggok pisang nanti bisa menjadi berumpun ya. Nah, tumbuh anak-anak pisang sehingga menjadi banyak ya. Kalau kalian lihat, sering kita lihat di sekitar kita tumbuhan pisang itu berumpun ya, dan dia cepat sekali pertumbuhannya. Dan tentunya kalian sudah tahu bahwa pisang itu hanya berbuah hanya sekali ya, sehingga nanti ketika sudah berbuah bisa
tebang ya. Kemudian yang terakhir adalah tunas adventif atau tunas yang tumbuh pada daun. Nah, ini terjadi pada daun cocor bebek ya. Ini adalah contoh daun cocor bebek. Jadi di sekeliling daun ini bisa tumbuh tuh tunas. Kita tinggal memisahkan tunas-tunas tersebut kemudian memindahkannya ke media tanam ya. Jadi saya ulangi, vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin nanti ada beberapa cara ya. Ada yang secara rizoma ya, yaitu tunas yang tumbuh pada akar rimpang ya. Kemudian stolon, ini tunas yang tumbuh pada batang yang menjalar di atas tanah ya. Nah, ini contohnya bisa juga selain stroberi bisa juga umbi. Kemudian ada umbi lapis atau contohnya bawang ya. Ada juga umbi batang seperti kentang ya. Ada tunas yaitu pisang, bisa juga bambu ya. Dan terakhir adalah tunas pada daun atau disebut dengan tunas adventif ya. Jadi kalau menggunakan kalau rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang ini menggunakan batang sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian tunas kalau tunas ini menggunakan akar ya. Kemudian tunas adventif menggunakan daun ya. Jadi alat perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah ada menggunakan akar, batang dan daun. Sedangkan untuk kawin atau generatif nanti menggunakan bunga ya. Nah, ini secara alami atau tanpa bantuan manusia. Lalu bagaimana dengan vegetatif buatan? Ya, ini adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara stek ya. Stek itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tinggal memotong batang ya. Ini paling sederhana ya. Batangnya dipotong kemudian tinggal dimasukkan ke dalam media tanam. Bisa langsung tumbuh, nanti akan tumbuh akar dengan sendirinya ya. Kemudian merunduk. Nah, ini kalian lihat gambarnya. Jadi batang dari tanaman tersebut akan kita rundukkan ke dalam tanah ya. Dirundukkan kemudian ditahan di situ, bisa menggunakan batang kayu ya. Atau kalau pada stroberi yang batangnya agak lunak, cukup dengan cara ditimbun ya dengan tanah ya. Nah, nanti batang yang ditimbun oleh tanah ini akan tumbuh akar, sehingga setelah dia bertumbuh dengan baik maka batang ini bisa dipotong ya. Ini dengan cara merunduk. Kemudian ada dengan cara mencangkok. Nah, ada yang pernah mencoba mencangkok tumbuhan? Bagaimana caranya mencangkok? Iya. Kalau kalian perhatikan di gambar ini, pertama-tama kulit dari batang tersebut dikupas ya. Nah, kulitnya dikupas, ini ditentukan dulu. Ya, ini kemudian dikupas kulitnya saja ya. Nah, nanti pada batang yang sudah dikupas ini ada semacam cairan licin. Nah, itu disebut dengan kambium. Nah, kalau bisa kambiumnya ini dibersihkan dulu ya, bisa dilap dulu ya. Batang ini yang masih ada cairannya tersebut, masih ada kambiumnya, itu dilap dulu, dihilangkan. Kambium ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pembentuk batang ya. Jadi supaya nanti tidak tumbuh batang, maka nanti ini dilap dulu ya. Nah, dikeringkan. Nah, setelah itu baru dimasukkan atau dibungkus menggunakan plastik atau karung boleh ya. Nah, setelah dibungkus nanti dimasukkan tanah. Nah, diikat seperti ini.
Nah, kita tunggu sampai tumbuh akar. Kira-kira tergantung pohonnya ya. Tergantung jenis pohon yang dicangkok. Ada yang membutuhkan waktu hanya sebulan ya. Bisa juga lah lebih ya untuk jenis tanaman tertentu. Selain itu juga ada sistem menempel ya. Sayangnya di sini tidak disediakan gambarnya, belum ada gambarnya ya. Jadi menempel itu yaitu dengan mengupas kulit pohon, kemudian ya kalian nanti bisa lihat di buku paket. Di situ ada cara menempel dan cara menyambung ya. Nanti itu sebagai tugas kalian ya. Bagaimana cara berkembangbiakan dengan cara menyambung dan menempel ya. Guru akan lebih lanjutnya akan Bu Guru jelaskan di WA bagaimana kalian mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, ini adalah cara-cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu secara vegetatif ya. Sedangkan secara generatif nanti seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, itulah menggunakan bunga sebagai alat kelamin jantan ya. Bunga sebagai alat kelaminnya yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putek sebagai alat kelamin betina ya. Ya. Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina ya. Nah, ini adalah bagian dari bunga ya. Ini pada tumbuhan berbiji ya. Pada bunga kalau kita perbesar maka nanti akan nampak seperti ini. Ya, ini yang banyak ini adalah benang sari ya. Benang sari ini sendiri nanti ada kepala sari, kemudian ada batangnya ya. Kemudian ini adalah kepala putik. Nah, ini sebagai alat perkembangbiakan atau alat kelamin betina ya. Benar, ini alat kelamin jantan. Nah, serbuk sari yang ada di kepala sari inilah nanti yang mengandung sel sperma ya. Nah, ketika ini kemudian jatuh menuju ke kepala putik ya, jatuhnya bisa karena angin, bisa dengan bantuan angin, bisa juga dengan bantuan serangga ya. Jadi serangga yang biasa menghisap madu biasanya menempel pada benang sari. Nah, nanti ketika dia berpindah maka serbuk sari yang menempel pada hewan serangga tersebut nanti bisa jatuh ke kepala putik, atau bisa juga karena tiupan angin ya, atau bisa juga karena bantuan manusia yang sengaja meletakkan benang sari ke kepala putik. Nah, nanti benang sari serbuk sari yang jatuh ke kepala putik nanti akan menuju ke sel telur yang ada pada bakal buah atau bakal biji ya. Nah, disinilah terjadinya pembuahan ya. Di sini ada sel telur, ada sel sperma. Nah, di sini terjadi pembuahan. Sehingga nanti setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka bakal buah ini akan berkembang menjadi buah ya. Nah, buah. Kemudian kalian tahu sendiri bahwa buah itu nanti terdiri dari daging buah dan juga biji ya. Nah, biji inilah nanti yang akan dijadikan sebagai bakal tumbuhan baru ya, atau kalau pada manusia disebut embrio, maka kalau di tumbuhan namanya biji ya. Nah, biji ini nanti akan mengalami proses perkecambahan sebelum menjadi tumbuhan dewasa ya. Iya. Nah, ini pada tumbuhan berbiji. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan paku dan lumut? Nah, itu pembahasannya akan lebih lanjut kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi ini baru pengenalan dulu ya, bagaimana perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan ya. Baik, kita simpulkan. Ya.
Ya, kita simpulkan materi kita hari ini. Jadi tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelas ya. Ada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Khusus pada tumbuhan berbiji ada dua cara perkembangbiakannya ya, yaitu secara kawin disebut dengan generatif dan secara tidak kawin disebut dengan vegetatif. Secara tidak kawin atau vegetatif ini nanti ada yang terjadi secara alami dan ada juga buatan atau dengan bantuan manusia ya. Secara alami nanti ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan akar, batang ataupun daun. Yang menggunakan akar contohnya rizoma. Ya, ini pada akar rimpang, pada tanaman rimpang ya. Pada tanaman rimpang, yaitu tanaman rimpang ini batangnya berada dalam tanah ya. Nah, ini jadi kunyit, jahe itu sebenarnya adalah batang yang berada dalam tanah. Kemudian stolon yaitu batang yang merambat di atas tanah. Nah, ini nanti akan tumbuh akar, tinggal dirundukkan ya. Kemudian umbi lapis itu pada bawang, umbi batang yaitu pada kentang ya. Jadi umbi batang ini sama seperti rizoma ya, hanya saja tidak berruas-ruas atau tidak berbuku-buku ya. Jadi hanya ada ruas-ruas satu titik atau bukunya itu tidak terlalu jelas ya seperti rizoma. Nah, ini contohnya adalah kentang. Kemudian tunas, ini perkembangbiakannya menggunakan akar ya. Kemudian tunas daun atau tunas adventif. Jadi perkembangbiakannya menggunakan daun. Kemudian secara buatan ada dengan cara stek. Ini paling mudah ya. Memang tidak semua tumbuhan bisa di stek ya, hanya beberapa macam tumbuhan yang bisa. Ya, contohnya ya singkong. Kemudian apa lagi? Ada beberapa jenis bunga ya. Kemudian tebu bisa di stek ya. Kemudian ada dengan cara merunduk, yaitu batangnya dirundukkan ke dalam tanah. Kemudian dengan cara cangkok ya, yaitu dengan mengupas kulit batang, kemudian membungkusnya dengan tanah sehingga nanti akan tumbuh akar. Selanjutnya ada menyambung dan menempel ya. Ya, itu adalah cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif ya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan generatif itu melalui proses pembuahan atau pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi pada bunga ya. Nah, bunga ini nanti akan membentuk bakal biji, kemudian dibungkus daging buah yang kita sebut dengan buah. Nanti bijinya inilah sebagai bakal tumbuhan baru ya, mengalami perkecambahan sehingga akhirnya menjadi tumbuhan dewasa atau tumbuhan baru ya. Itu saja mungkin yang bisa Bu Guru jelaskan pada pertemuan kita pagi ini. Selanjutnya akan kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita nanti melalui WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.